Bertemu kembali dalam video pembelajaran agama Kristen kelas 9 bersama Ibu Henry Linda Simanjuntak. Shalom anak-anak, selamat pagi. Shalom Ibu Linda, selamat pagi Ibu. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu. Topik materi kita pada pertemuan hari ini, gereja yang memperbarui diri. Dengan bacaan Alkitab, Mazmur 104 ayat 30, Yesaya 43 ayat 19-20, Yosua 24, dan 2 Korintus 5 ayat 17. Indikator hasil belajar dari topik gereja yang memperbarui diri menjelaskan pentingnya perubahan dalam berbagai makhluk hidup sebagai sarana untuk bertahan, menyebutkan sejumlah contoh bagaimana manusia mengubah hidup dan perilakunya agar dapat bertahan dan berkembang di dunia, menyebutkan sejumlah contoh bagaimana gereja dapat berubah dan mengajarkan kepada orang Kristen dan semua orang bagaimana berubah demi kehidupan bersama yang lebih baik, menyusun kegiatan-kegiatan bersama untuk perubahan di dalam dirinya maupun di dalam gereja. Sebelum kita sampai kepada materi, Ibu akan menceritakan sebuah kisah tentang kucing di biara. Setiap malam kepala biara dan murid-muridnya mengadakan doa malam, dan setiap kali kucing di biara itu selalu datang mengganggu mereka. Karena kepala biara menyuruh mereka mengikat kucing itu setiap kali waktu doa tiba. Setelah kepala biara meninggal dunia, kucing itu terus diikat setiap kali waktu doa tiba. Ketika kucing itu mati, para murid mencari seekor kucing yang lain, dibawa ke dalam asrama dan diikat untuk memastikan bahwa perintah-perintah kepala biara ditaati pada setiap kali waktu berdoa tiba. Berabad-abad kemudian, murid-murid kepala biara menulis tulisan ilmiah tentang makna keagamaan dalam mengikat seekor kucing pada saat berdoa. Cerita tentang kucing di biara mengingatkan kita akan suatu kebiasaan yang muncul tanpa disengaja dan kemudian dijadikan suatu kebiasaan. Kebiasaan ini adalah suatu praktek yang sudah diterima sebagai sesuatu yang sudah seharusnya ada. Orang tidak lagi mempertanyakan karena hal itu dianggap sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Kebiasaan yang ada di gereja kita tidak selamanya demikian. Di sini kita membahas beberapa hal yang sudah dianggap sudah seharusnya demikian atau sejak dahulu memang begitu. Sementara pada kenyataannya tradisi seperti itu tidak dimaksudkan demikian. Ada kalanya pula sebuah tradisi muncul dari kebiasaan setempat yang kemudian dijadikan aturan yang bersifat umum. Pertama, kepemimpinan perempuan. Kini sudah banyak gereja yang mengakui perempuan sebagai pimpinannya. Baru-baru ini gereja Anglikan di Inggris mengambil keputusan untuk membolehkan perempuan menjadi uskup mereka. Namun demikian, masih ada gereja-gereja yang belum dapat menerima perempuan sebagai pendeta mereka. Kedua, peribadahan. Masalah lain yang berkaitan dengan tradisi adalah penggunaan alat-alat musik dalam kebaktian. Dari warisan tradisi kebaktian yang diturunkan oleh para misionaris Belanda, banyak gereja di Indonesia hanya menggunakan piano dan organ untuk mengiringi nyanyian jemaat. Alat-alat musik yang lain dianggap tabu, misalnya gitar, gamelan, atau gondang Batak. Namun sekarang pandangan itu sudah berubah. Karena itulah sekarang kita melihat banyak sekali gereja yang mengembangkan musik kreatif dengan alat-alat musik yang diangkat dari tradisi setempat. Semua itu membuat ibadah semakin kaya. Yang ketiga, pemikiran teologis. Perubahan berikutnya yang perlu kita pahami adalah perubahan dalam perkembangan teologinya. Banyak orang yang keliru memahami dan menganggap bahwa teologi datang sebagai wahyu dari Allah kepada manusia. Banyak orang tidak paham bahwa teologi atau ilmu tentang ketuhanan adalah hasil refleksi dan pergumulan iman manusia dengan konteksnya sehari-hari. Sebuah pemikiran teologis lain yang mengalami perubahan adalah pandangan orang Kristen terhadap orang-orang kulit hitam dan orang kulit berwarna lainnya. Pada masa lampau di dunia barat, termasuk di Afrika Selatan, orang Kristen kulit putih menganggap orang kulit hitam dan kulit berwarna lainnya lebih rendah derajatnya daripada orang kulit putih.
Untunglah sekarang orang sudah lebih cerdas dan bijaksana sehingga pemikiran itu sudah ditinggalkan. Perubahan merupakan hukum kehidupan. Di antara sekian banyak makhluk hidup, manusialah tampaknya yang paling mampu berubah dan mengikuti perubahan. Karena itulah manusia mampu bertahan sampai sekarang. Umat Allah juga selalu berubah. Tuhan tidak ingin umatnya tetap hidup sama seperti dahulu. Karena zaman terus berubah, keadaan selalu berubah, maka gereja dan umat Allah pun harus ikut berubah agar mampu menghadapi dan bertahan dalam perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Silakan anak-anak ibu buka kitab Yesaya pasal 43 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama. Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya pasal 43 ayat 20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Kata-kata ini disampaikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel yang hidup di pembuangan di Babel. Mereka hidup merana dan menderita karena tinggal di negeri asing. Apa yang tampak di hadapan mereka seolah-olah padang gurun dan belantara saja. Namun Israel tidak akan lebih lama lagi menderita. Tuhan akan membebaskan mereka, Tuhan akan menciptakan pembaruan. Dan Israel yang dibebaskan akan menjadi Israel yang baru, umat Allah yang taat. Pembaharuan selalu menjadi tema penting dalam pesan-pesan Tuhan Allah kepada umat Israel. Dalam Yosua pasal 24 dikisahkan bahwa Yosua mengumpulkan bangsa Israel di Sikem. Yosua khawatir karena bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala dan mudah sekali berpaling dari Tuhan. Karena itu, Yosua mengisahkan kembali perjalanan bangsa Israel sejak pertama kali Allah memanggil Abraham dan merencanakan pembentukan bangsa Israel. Yosua di sini mengajak bangsa Israel untuk melakukan pembaruan perjanjian mereka bersama Tuhan. Pembaruan perjanjian dan ikatan dengan Allah juga kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Ada sebuah semboyan yang terkenal di kalangan gereja-gereja reformasi yang berbunyi Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda, yang artinya gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya. Kita sudah melihat bagaimana pembaruan terus-menerus terjadi di dalam gereja, karena gereja terus-menerus menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Yang harus dilakukan oleh gereja bukanlah sekedar kembali ke abad pertama, melainkan menatap ke depan dan menghadapi masalah-masalah yang menantang kita dengan sungguh-sungguh, sambil memohon berkat dan pimpinan Tuhan. Tantangan perubahan yang harus dihadapi gereja pada masa kini adalah bagaimana mengajarkan manusia untuk hidup lebih sederhana sehingga beban terhadap bumi dapat dikurangi. Kesimpulan materi kita hari ini, pembaharuan adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, termasuk gereja. Tanpa pembaruan pasti akan terjadi kemusnahan, seperti yang dialami oleh dinosaurus yang gagal menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan alam di sekitarnya. Dalam sejarahnya, gereja telah berulang kali diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang berat. Gereja yang berhasil berubah dan mengubah dirinya, mengoreksi kesalahan-kesalahannya, memperbaiki sikapnya terhadap perubahan dan lingkungan sekitarnya, akan mampu bertahan. Namun perubahan harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan prinsip yang jelas, supaya perubahan itu tidak terjadi hanya sekedar ikut-ikutan saja. Perubahan yang sama juga perlu terjadi di dalam kehidupan kita semua sebagai pribadi-pribadi Kristen, agar kita dapat ikut berjuang melestarikan kehidupan kita bersama. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, anak-anak. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda, Tuhan Yesus memberkati Ibu.
Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran agama Kristen yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa like dan subscribe juga beri komentar positifnya.